Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di laga malam hari ini kita memulai membahas pertandingan dari Serie A Italia mempertemukan tuan rumah Napoli menghadapi Torino ya. Terlihat di laga ini Napoli dengan promosi 3-4-2-1, sedangkan Torino dengan promosi 3-4-3 ya. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Napoli sekitar ada 5 pemain mereka yang akan absen ya. Oke. Termasuk McTominay dan satu pemain dari tim tamu Torino. Terlihat dari klasemen sementara, Napoli berada di peringkat 3 dengan meraih 53 poin, sedangkan Torino ini berada di peringkat 14 sementara ya. Oke, terlihat dari hari terakhir kemenangan tuan rumah Torino di kandang dengan skor 1-0, dan ini laga kandang Napoli ya. Akankah mampu Torino menahan tuan rumah Napoli? Dan untuk laga ini kemungkinan besar laga akan mampu dimenangkan oleh tuan rumah Napoli ya. Jadi untuk skor selisih 1 gol masih terbuka lebar. Nampaknya ini Napoli saat bermain kandang bisa dikatakan cukup lumayan baik, terlihat dari head-to-head kandang mereka ya. Selanjutnya memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Celta Vigo menghadapi Real Madrid. Terlihat di laga ini Celta Vigo dengan promosi 3-4-3, sedangkan Real Madrid dengan promosi 4-3-3 ya. Oke, untuk laga ini Real Madrid cukup banyak pemain mereka yang akan absen di laga ini. Ada Bellingham, Alaba, Klabos, Eder Militao, Carreras, Hussein, Mazziono, Mbappe, dan Rodrigo ya. Cukup oke. Sangat banyak, dan ini dia terlihat dari lini serang Real Madrid, Vinicius, Garcia, dan Arda Güler ya. Lini tengah itu ada Camavinga, Tchouaméni, dan Valverde. Oke. Untuk Celta Vigo, ini line up Celta Vigo hanya beberapa pemain saja yang akan absen di laga ini. Total ada 2 pemain saja. Terlihat laga terakhir Celta Vigo meraih kemenangan di kandang Girona dengan skor 2-1, sedangkan Real Madrid di laga terakhir mereka dan kekalahan saat menghadapi Getafe dengan skor 1-0. Dari klasemen sementara Real Madrid dan Barcelona ini selisih 4 poin ya. Jadi terlihat tim tamu Real Madrid berada di dalam tekanan saat menghadapi tuan rumah Celta Vigo, mengingat Celta Vigo nampaknya akan mencoba untuk bisa meraih kemenangan di kandang, mengingat mereka hanya selisih 3 poin dengan Real Betis yang berada di peringkat 5. Jadi untuk laga ini walaupun bermain tanang, saya cukup yakin Real Madrid akan mampu meraih kemenangan di laga ini menghadapi tuan rumah Celta Vigo. Memasuki laga yang ketiga, kita pergi ke Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bayern Munich menghadapi Borussia Mönchengladbach ya. Terlihat di laga ini Bayern Munich dengan promosi 3-4-2-1 ya, sedangkan untuk Borussia Mönchengladbach dengan formasi 3-3-2-2 ya. Kevin Dix masih tetap menjadi starter di laga ini ya. Oke, terlihat untuk tuan rumah Bayern Munich sekitar ada 4 pemain mereka yang akan absen ya. Ini ada Kane ya, Harry Kane nampaknya akan absen, dan Jackson menjadi starter di laga ini ya, menggantikan Harry Kane yang mengalami cedera kaki ya, dan 5 pemain dari tim tamu Borussia Mönchengladbach. Dari klasemen sementara dari lanjutan Bundesliga Jerman, kalian bisa melihat ya, ini memang sangatlah jauh. Bayern Munchen berada di puncak klasemen, sedangkan untuk kubu tim tamu Gladbach berada di peringkat 12. Terlihat dari head-to-head terakhir, di mana pada waktu itu kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2025, berakhir dengan kemenangan tim tamu Bayern Munich di kandang Borussia Mönchengladbach dengan skor 3-0. Dan di laga malam hari ini Bayern Munich selaku tuan rumah. Jadi kemungkinan tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, kemungkinan besar jikapun Bayern Munich memenangkan laga mungkin hanya selisih 1 gol ataupun selisih 2 gol saja ya. Masih ada kesempatan untuk Borussia Mönchengladbach untuk bisa menahan tuan rumah Bayern Munich. Saya pergi ke Liga 1 Prancis. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Paris Saint-Germain menghadapi Monaco ya. Terlihat di laga ini PSG dengan formasi 4-3-3, Monaco dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini 3 pemain akan absen untuk PSG, dan untuk Monaco ini ada sekitar 7 pemain mereka ya. Klasemen sementara dari lanjutan Liga 1 Prancis, di mana PSG berada di puncak itu selisih 4 poin ya, 4 poin dengan Lens yang berada di peringkat 2. Sedangkan Monaco mereka berada di peringkat 7, mencoba untuk mendekati Rennes yang berada di peringkat 6 sementara ya. Terlihat dari head-to-head terakhir skor imbang PSG dan Monaco ya. Jadi untuk laga ini beberapa kemungkinan untuk laga ini nampaknya PSG akan mampu meraih kemenangan di kandang, kemudian kemungkinan skor ini nampaknya melebihi dari 3 gol ya untuk laga tuan rumah PSG menghadapi tim tamu AS Monaco. Masuki di laga terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah Wolves menghadapi Liverpool dari lanjutan Piala FA ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Wolves menghadapi Liverpool. Terlihat di laga ini Wolves dengan formasi 3-4
3-4-2-1 ya, sedangkan Liverpool dengan formasi 4-2-3-1. Ada sekitar 2 pemain akan absen untuk Wolves, sedangkan untuk Liverpool di laga yang terlihat ada 6 pemain mereka. Head to head terakhir adalah lanjutan Liga Premier Inggris. Pada waktu itu kemenangan tuan rumah Wolves dikanang dengan skor 2-1. Oke, untuk laga ini nampaknya tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Kemungkinan besar masih Liverpool nampaknya mampu meraih kemenangan di laga ini dalam lanjutan Piala FA ya. Oke, kita sedikit melihat ini babak 8 besar jika Liverpool. Oke. Jadi saya mengira di laga ini Liverpool masih berpeluang untuk bisa meraih kemenangan di kandang Wolves ya. Mungkin hanya selisih 1 gol saja. Substitution in progress.
for Raul. Coming on to replace him is number 6, Messi. Substitution.